Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari Al-Madkhal ila Ilmin Nahwi, yang mana pada sore hari ini kita insyaallah ta'ala masuk pada bab yang baru setelah selesainya dari bab marfu'atil asma. Maka sekarang masuk pada bab mansubatil asma. Mansubat jamak dari mansub, ya. Maka ini adalah bab yang akan membahas apa saja yang menyebabkan isim itu mansub, ya, apa saja yang menyebabkan isim itu mansub, ya. Baik. Yang pertama dari yang menyebabkan isim itu mansub adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Apa itu maf'ulun bih? Coba lihat di situ. Maf'ulun bihi huwal ismul mansubul ladzi. Salah tulis ini. Alladzi, ya, bukan ba di situ, harusnya ya. Al ismul mansubul ladzi yaqa'u 'alaihi al fi'lu. Maf'ulun bihi itu adalah isim mansub yang terjadi fi'il atasnya. Dia adalah isim mansub yang terjadi fi'il atasnya, ya. Jadi maf'ulun bihi itu pekerjaan terjadi atasnya, dan ini yang disebut dengan apa? Yang dikenai pekerjaan. Kalau dalam bahasa Indonesia objek, ya. Karena ada SPOK, ya. Subjek, objek, predikat. Apa kalau K? Saya kira konsumsi. Keterangan, ya. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada keterangan, SPO saja. Subjek, predikat, dan objek. Dan ini objek, ya, dikenai pekerjaan. Nah, maka ketika isim dalam bahasa Arab itu, ketika isim posisinya itu dikenai pekerjaan atau objek, maka dia itu harus mansub. Bisa difahami? Dia harus mansub. Sehingga dalam membaca kitab Gundul itu, seorang harus mengetahui kedudukan, ya. Kedudukan isim tersebut, apa kedudukannya? Ya, kalau kedudukannya sebagai objek, berarti dipastikan dia mansub, dibaca nasab. Nah, tergantung nanti mansubnya dengan fathah atau mansubnya dengan ya, ya. Sebagaimana yang sudah berlalu, kalau masih ingat. Nah, jadi dia adalah isim yang berposisi sebagai objek. Itu maf'ulun bih. Nah, misal contoh, katabal waladu ad-darsa. Apa artinya? Katabal waladu ad-darsa. Anak lelaki itu telah menulis ad-darsa, pelajaran. Ya. Maka ad-darsa, kenapa dibaca darsa mansub? Karena dia apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Baik. Mari coba di i'rab katabal waladu ad-darsa. Kataba fi'lu madin. Kataba fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah, ya? Sudah berlalu ini? Ya. Kemudian al-waladu. Al-waladu dia isim sebagai pelaku. Kemarin pelaku dia masuk dalam apa? Marfu'at, kan?
Ya. Maka dia adalah fa'il. Katabal waladu. Siapa yang menulis? Al-waladu. Dia pelaku. Maka dia al-waladu sebagai fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun. Jadi tidak lagi disebut ismun mansub ya. Tapi sudah disebut kedudukannya langsung. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Kenapa? Li'annahu min ismil mufrad. Kurang di situ ya. Bisa ditambahi. Li'annahu min ismil mufrad. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Tadi al-waladu juga fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad juga ya. Li'annahu min ismil mufrad. Salam, fadhal. Santri baru. Baik. Coba kita berikan contoh yang lain untuk fi'il, fa'il dan isim maf'ul. Fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi. Darabar rijalu al-kalbaini. Bisa di-i'rab? Darabar rijalul kalbaini. Bagaimana i'rabnya? Daraba fi'lu madin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ar-rijalu apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Oh iya, fa'ilun marfu'un bil fi'il. Oh ini. Fa'ilun marfu'un bil fi'il. Ya, dia marfu'nya dengan fi'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu apa? Adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu isim mufrad atau apa nih? Ar-rijalu. Ya, jam'u taksir. Li'annahu min jam'i taksir. Iya. Selanjutnya al-kalbaini, dua ekor anjing.
Gimana i'rabnya? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathati. Terus li'annahu min ismil musanna. Ini nunnya. Nun ini disebut iwadun anit tanwin. Apa artinya iwadun anit tanwin? Pengganti tanwin ini. Ya, kalau isim mufradnya kan ditanwin ya, kalbun, ya kan? Kalbun. Terus kalau dia musanna tidak mungkin ditanwin, makanya diberikan nun. Nun pengganti tanwin. Diingat ya, kalau isim musanna i'rab nunnya itu iwadun anit tanwin. Bisa dipahami ya? Ya. Coba contoh yang lain. Dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa. Wa kallamallahu atau wa kallamallaha? Wa kallamallahu. Coba di i'rab. Kallama. Abu Khadri. Kallama fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Allahu Musa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi Pelajaran awal ini Musa. Ayo Abu Ayyub. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi iya. Musa ismul ladzi la yansarif. Masuk dia isim maksur. Berarti Musa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'ala al-alif mana min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu min ismil maksur. Kalau mau ditinjau dari ismul ladzi la yansarifnya, ya mungkin saja karena Musa ini adalah nama ajam ya. Ya. Tapi kebanyakannya dijadikan contoh ke isim maksur ya. Al-ismul maksur. Nah, ini yang ditahrif sama ahlul bid'ah kan? Karena Musa, ya Musa isim maksur. Ya. Tidak jelas dia apakah dia marfu, mansub atau majrur ya kan? Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, ya kan? Makanya ini dia bisa pelintir. Allahnya dijadikan mansub, ya kan? Ini dijadikan marfu. Ini dijadikan sebagai fa'il, ini sebagai maf'ulun bi. Karena nanti pada pelajaran yang lebih tinggi dari ini ada yang disebut dengan maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bi yang didahulukan. Harusnya kan fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Begitu ya?
susunannya. Tapi nanti ada dalam pelajaran yang lebih tinggi dari ini, ada yang disebut dengan maf'ulun bihi muqaddam, didahulukan maf'ulun bihi-nya. Nah, jadi ini mereka bebas untuk pelintir. Paham ya? Iya, karena Musa itu isim maksur. Iya. Kalau antum memasukkan di ismul ladzi la yansharif bisa juga. Naam. Baik, berikutnya maf'ulun bih. Lihat di situ, maf'ulun bihi itu ada dua macam. Maf'ulun bihi yang zahir dan mudmar. Apa artinya maf'ulun bihi zahir? Maf'ulun bihi-nya itu dari isim zahir ya, isim yang nampak. Sementara mudmar itu maf'ulun bihi-nya berupa dhamir. Ya, maf'ulun bihi-nya berupa dhamir. Lihat contohnya maf'ulun bihi yang zahir. Apa di sini? Yaqrabu. Yadribu kayaknya itu. Salah tulis. Yadribu. Yadribul ustadul waladaini. Yadribul ustadu al waladaini. Guru itu memukul dua orang anak. Lihat di situ al-waladaini sebagai maf'ulun bihi ya, mansub. Wa alamatu nasbihi apa? Al-ya ya, sama dengan ini tadi, al-kalbaini. Wa alamatu nasbihi al-ya niabatan anil fathati li'annahu min ismil muthanna. Baik, sekarang yang mudmar, contohnya maf'ulun bihi mudmar. Yang mudmar sa'altuka. Apa artinya sa'altuka? Sa'altuka. Apa? Saya bertanya kepadamu. Sekarang kita mau i'rab. Pada sa'altuka di sini ada fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Ah? Iya. Kita hapus ya. Sa'altuka. Mana fi'ilnya? Sa'ala. Sa'al. Bagaimana i'rabnya sa'al? Fi'lu madin mabniun ala. Kenapa ala sukun? Kenapa bukan ala al-fathi? Sudah lupa. Karena ini sukun di sini. Kalau tidak ada ini gimana antum baca? Menjadi sa'alatuka. Mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir rafa mutaharrik. Ingat pelajaran yang lalu ya. Fi'lu madin mabniun ala sukun litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Terus la ya, la mahalla lahu, karena dia fi'il madhi kan. La mahalla lahu minal i'rab. Sekarang tu at-ta. Apa itu? Gimana i'rabnya ta? Isim fi'il atau huruf? Disebut apa nih? Dhamir. Iya. Dhamir bersambung atau tidak? Ta dhamirun muttasil.
Mabani mu'rab? Hah? Mabaniun ala dhamm. Mabaniun ala dhamm. Fi mahalli, ingat? Fa'il. Dia berkedudukan sebagai fa'il, jadi dia fi mahalli raf'in. Iya. Karena fa'il itu marfu, ya kan? Jadi ingat, dia fi mahalli. Kenapa? Dhamir. Ya, dhamir. Dhamir itu fi mahalli kan? Bukan la mahalla. Ka. Sama ini, gimana? Dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dia menduduki kedudukan maf'ulun bih. Dia menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ulun bihi. Sudah ya? Ya, gampang sekali i'rabnya, Masya Allah. Selesai dari maf'ulun bih. Baik, sekarang kita masuk pada mansubat yang kedua. Dari yang menyebabkan isim itu mansub, yang kedua adalah maf'ulul mutlaq. Maf'ulul mutlaq atau disebut dengan masdar. Al-masdar. Naam. Sudah pernah dengar kata masdar? Kalau Pak Masdar kenal ya? Ya. Apa itu masdar dalam bahasa Indonesia? Masdar itu adalah kata dasar. Ya, posisinya dalam ilmu sharaf ini sebenarnya ya. Lihat di sini kata dasar. Contohnya ya. Kataba fi'il mudhari'nya yaktubu. Bentuk ketiganya adalah katban. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari', inilah yang disebut apa? Masdar. Jadi masdar itu dalam tasrif fi'il dia berada pada bentuk ketiga. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, katban tulisan. Dia kata dasar ya. Nah, dan dia dalam tasrif fi'il datang dalam bentuk ketiga. Makanya definisi maf'ul mutlak atau disebut juga dengan masdar adalah huwal ismul mansub. Dia adalah isim mansub alladzi yang yaji'u thalithan, datang dalam bentuk ketiga, fi tasrifil fi'li, pada tasrif sebuah fi'il atau tasrif suatu fi'il. Saya ulang ya. Maf'ul mutlak atau masdar huwal ismul mansub. Dia adalah isim mansub alladzi yaji'u thalithan, yang datang dalam bentuk ketiga, fi tasrifil fi'li, pada tasrif sebuah fi'il. Sudah ya? Iya. Nah, itu tadi yang dimaksud. Dia datang dalam bentuk ketiga pada tasrif fi'il. Kataba yaktubu katban, jalasa yajlisu jalsan. Iya. Nadhara yanzuru. Nadhar. Nadhara yanzuru. Apa artinya nadhara? Melihat. Nadhara yanzuru, masdarnya nadharan. Ya, makanya nadhar itu adalah apa? Masdar, ya kan? Nasara yansuru nasran. Ya, nasran. Itu bentuk ketiganya. Baik. Perhatikan ya, pada tasrif fi'il bentuk ketiga itu masdar dan dia selalu mansub.
Jadi dia selalu mansub posisinya. Ya. Maka kapan ada kata yang masdar, ya, kata bentuk masdar, maka dia harus dinasab karena dia masdar, paham? Dan dia juga disebut dengan apa? Maf'ul mutlak. Dia juga disebut dengan maf'ul mutlak. Nah. Dia disebut dengan maf'ul mutlak. Coba lihat di sini. Saya berikan contoh. Dihapus ini. Dihapus saja. Perhatikan ya. Contoh. Akaltu samaka. Akaltu samaka. Ini sudah ada apa di sini? Fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Iya. Kemudian ditambah aklan. Aklan. Apa artinya? Saya memakan ikan dengan sebenar-benarnya makan. Ya, atau betul-betul makan. Paham? Ya. Maka inilah aklan ini berasal dari kata apa? Akala, ya'kulu, aklan. Mansub. Berarti ini masdar ya? Iya, masdar. Di sini posisinya sebagai maf'ulun mutlak. Jelas? Iya. Maka ini adalah masdar atau maf'ulun mutlak. Dia masdar atau sebagai maf'ulun mutlak. Nah, jadi pada i'rabnya itu cukup langsung dikatakan apa? Aklan maf'ulun mutlak, mabni apa? Mansub. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Begitu ya? Sudah. Jadi aklan maf'ul mutlak mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Sudah ya? Bisa dipahami? Iya. Seperti itu. Nah, sekarang atau saya tuliskan dulu ya i'rabnya ya. Iya. Aklan maf'ulun mutlak mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu al-zahiratu ala akhirih li'annahu apa itu? Ismul min ismil mufrad. Dia isim mufrad ya? Iya. Baik. Kemudian berikutnya di situ ada langsung nomor 1, 2, 3 ya. Harusnya ada keterangan dulu.
Saya lihat dulu ya. Oh iya, saya yang keliru ini, benda masuk. Bisa ditulis di situ. Sababuhu, sebab. Ya, sebab diadakannya maf'ul mutlak. Bisa ditulis di atasnya ya, sebelum nomor 1 itu. Tulis begini. Sababuhu, sebabnya. Jadi sebabnya, sebab dari maf'ul mutlak, salah satu dari 3 sebab ya, sehingga diadakan maf'ul mutlak itu dalam suatu kalimat. Ya. Yang pertama, al-awwal, yang pertama lit taukid, sebagai penguat. Lit taukid, dia didatangkan sebagai bentuk penguat terhadap suatu pembicaraan. Ya. Lihat contohnya. Darabtu kalban darban. Darabtu kalban darban. Apa artinya? Saya memukul anjing dengan sebenar-benar pukulan. Dia didatangkan sebagai penguat ya. Sama tadi di sini akaltu samaka aklan. Ya, dengan sebenar-benarnya makan. Baik. Itu yang pertama. Maf'ul mutlak didatangkan sebagai apa? Penguat. Ya. Walaupun sebenarnya tidak ada maf'ul mutlaknya, ya sudah sempurna kalimatnya kan? Sudah ada fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi-nya. Maka ini maf'ul mutlak didatangkan sebagai pelengkap. Dalam bahasa ilmu nahwu disebut apa? Fadlah. Disebut sebagai fadlah. Dia sebagai pelengkap. Ya, datangkan sebagai penguat suatu kalimat. Yang kedua, fungsinya atau sebabnya adalah libayanin naw', bukan thaw', naw', nun di situ. Libayanin naw', untuk menjelaskan naw', jenis fi'il ya. Jadi yang dijelaskan di situ adalah jenis fi'il, untuk menjelaskan jenisnya fi'il. Ya, jenis pekerjaannya bagaimana? Contohnya, darabtu kalban darban syadidan. Apa artinya? Saya telah memukul anjing dengan pukulan yang keras. Ya, bukan dengan sebenar-benar pukulan ya. Karena sebenar-benar pukulan itu makna dari taukid ya, penguat. Kalau ini sebagai apa? Bayanin naw', menjelaskan jenis suatu pekerjaan. Di sini pekerjaannya apa? Memukul ya. Jadi dia jelaskan cara memukulnya gimana? Ya, darban syadidan, dengan pukulan yang sangat keras. Darabtu kalban darba aliyin. Saya memukul anjing seperti pukulannya Ali. Begitu ya? Saya memukul anjing seperti pukulannya Ali. Jadi untuk menjelaskan naw', jenis suatu pekerjaan. Yang ketiga, fungsi yang ketiga atau sebab yang ketiga didatangkannya maf'ul mutlak adalah libayanil adad. Libayanil adad, untuk menjelaskan jumlah. Ya, jumlah suatu pekerjaan. Lihat contohnya, darabtu kalban darbatan. Apa artinya? Saya memukul anjing dengan sekali pukulan. Darbatan, sekali pukulan. Darabtu kalban darbataini. Saya memukul anjing dengan 2 kali pukulan. Darabtu kalban thalatha darabatin. Saya memukul anjing 3 kali pukulan. Thalatha itu yang maf'ul mutlaknya ya. Ya.
Jadi darbataini itu jelas maf'ul mutlak. Sekarang salasa darabatin, ya, yang maf'ul mutlaknya itu salasa. Ya, dan dia sebagai mudhaf. Darabatin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih nanti dibahas pada pembahasan apa? Pembahasan majrurat. Ya. Apa yang menyebabkan isim itu majrur? Itu dibahas di situ. Mudhafun ilaih. Sandar dan disandari. Jadi maf'ul mutlak, salasa itu maf'ul mutlaknya. Makanya dia mansub, bukan salasu, tapi salasa darabatin. Faham sampai sini? Ada yang kurang jelas? Paham saja ini? Baik, saya kira cukup dulu ya. Antum murajaah dulu ini. 2 dari mansubat, maf'ulun bihi dengan maf'ulul mutlak. Oh ya. Baik. Jadi dikasih tugas PR. Tugas yang lalu dulu ya. Nah. Baik, sekarang kita kasih tugas saja dulu. Untuk ya satu saja dulu, maf'ul bihi dengan maf'ul mutlak ya. Kalau tidak ada tugas, tidak dibaca. 1. Sa'al tukum. Apa artinya sa'al tukum? Saya bertanya kepada kalian. Anil mas alati. Di Arab semua ya. Sa'altukum an al-mas'alah. Sudah lewat semua kan? Yang kedua, itu yang di situ ya. Darabtu kalban darbataini. Darabtu kalban darbataini. Silahkan di i'rab. Darab, kemudian tu, kalban, kemudian darbataini. Cukup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.